Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berbahagia, kali ini kita akan bertemu lagi melalui video, yaitu setelah adanya jeda beberapa hari karena adanya virus corona. Kali ini kita akan bertemu kembali, yaitu perkuliahan tanggal 2 Juni besok. Kebetulan ini adalah jamnya Pak Samsul, sehingga kita masih diperintahkan untuk menyampaikan materi melalui video atau daring, lewat jaringan internet. Adik-adik sekalian kelas F dan G semester 4. Kali ini saya akan membicarakan tentang teori etika. Jadi teori etika ini banyak sekali, namun saya akan menyampaikan 5 hal teori etika yang secara universal sering dipergunakan di dalam pergaulan sosial kepada orang lain. Nah, yang pertama adalah teori etika deontologi. Kalau kita berbicara tentang deontologi, deon itu adalah dalam bahasa Indonesia itu adalah kewajiban. Teori ini adalah yang ditulis oleh Immanuel Kant. Dia menyatakan bahwa setiap manusia itu berkewajiban untuk berbuat baik kepada orang lain. Karena ini adalah sebuah perintah agama. Kalau tempo hari saya menyatakan bahwa sumber dari etika adalah dari agama, maka kali ini penjabarannya bahwa setiap manusia berkewajiban baik kepada manusia lain karena ini adalah sebuah kewajiban dan perintah agama. Ini menurut Immanuel Kant yang disebut deontologis. Kemudian yang kedua adalah sebuah teori virtuous ethic. Nah, teori virtuous ethic ini adalah teori yang dipelopori oleh Socrates. Dia menyatakan perbuatan baik itu adalah bukan kewajiban, tetapi seharusnya seperti itu. Seharusnya memang dilakukan oleh setiap manusia. Artinya orang-orang yang mempergunakan virtue ethic ini bukan karena kewajiban, tetapi karena seharusnya dilakukan setiap orang kepada orang lain. Contohnya, selalu memberikan keadilan kepada orang lain, berbuat membahagiakan orang lain, kemudian selalu menolong orang lain. Nah, ketika kita merasa berbuat baik, maka inilah yang disebut semakin kita bermoral karena ini bukan kewajiban. Seharusnya setiap manusia adalah dengan manusia yang lain adalah berbuat kebaikan. Seharusnya berbuat kebaikan. Ini menurut Socrates. Kemudian ada teori utilitarianisme. Ini adalah sebuah teori yang ditulis oleh Jeremy Bentham. Nah, kalau kita berbicara tentang teori ini, maka suatu teori yang berbuat kebaikan diukur dari jumlah. Semakin orang itu semakin membahagiakan orang lain, maka itu adalah mendatangkan kebahagiaan orang lain. Ini adalah hal yang paling utama. Semakin membuat orang mengalami duka, maka semakin tidak bermoral. Jadi teori ini pengertiannya adalah teori yang selalu sepertinya skala prioritas selalu membahagiakan orang lain. Semakin orang lain berbahagia, semakin bermoral. Kemudian semakin semakin membuat orang duka cita, maka ini semakin tidak bermoral. Ini yang disebut
teori etika utilitarianisme. Kemudian kita sekarang berbicara tentang hedonisme etis. Nah, ini adalah sebuah teori yang sedikit dia menyatakan kebahagiaan secara pribadi. Jadi teori ini secara pribadi, secara individu dikatakan etis apabila memaksimalkan kebahagiaan diri sendiri. Artinya teori ini adalah memberikan ketika kita berbuat baik kepada seseorang, maka kita merasa berbahagia. Kemudian yang kelima adalah teori relatisme. Kalau kita berbicara tentang teori relatif, nah karena disebut relatif ini berarti kan tergantung cara pandang kita masing-masing. Mungkin ini kaitannya juga dengan budaya. Karena apa? Ini sudah tidak ada batasan antara buruk dan baik, melebur dalam tergantung cara pandang kita. Nah, kalau kita mendengar ini, kita lagi tidak melihat sebuah teori karena spiritual. Ini secara rasional. Jadi kita melihat logika. Oh, ini teori ini teori tidak terpaku dalam sebuah cara pandang kita. Jadi cara pandang kita. Mungkin perbuatan itu tergantung daripada mereka memandang. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang saya sampaikan sumber etika dulu, bahwa ini teori adalah teori kaitannya dengan di mana mereka tinggal, berada, dan disitulah kita melihat cara pandang. Mungkin kalau di sini baik, belum tentu di sana baik. Nah, ini termasuk dalam teori golongan abu-abu. Artinya tidak bisa diterapkan di suatu daerah tertentu, karena ini absolut tergantung bagaimana kita memandang secara masing-masing manusia. Jadi ini bebas tafsir. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam 5 teori ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami tentang teori etika. Yang pertama adalah teori deontologi, yaitu kewajiban manusia berbuat baik kepada orang lain, karena ini perintah agama. Kemudian yang kedua ada virtue etik. Ini adalah bukan lagi kewajiban, ini adalah teori yang menyatakan bahwa seharusnya manusia itu berbuat baik kepada orang lain. Kemudian yang ketiga ada teori utilitarianisme, adalah sebuah teori di mana apabila kita membahagiakan orang banyak, maka itu dikatakan bermoral. Dan apabila kita mensengsarakan orang lain, orang banyak, atau memberikan duka cita banyak, maka ini dianggap tidak bermoral. Kemudian yang keempat adalah hedonisme etis, ada sebuah perbuatan dikatakan bahagia secara pribadi. Kemudian yang kelima adalah relatif etis, adalah bagaimana kita memandang sebuah etis tergantung cara pandang. Jadi bukan lagi secara spiritual, tetapi realita dan logika. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.